Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi bab 2 yaitu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Kompetensi dasarnya yaitu 3.7 menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. 4.7 menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat 1. Menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. Yang kedua, melakukan pengamatan lingkungan dan mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Yang ketiga, dapat menjelaskan pengertian interaksi. Yang keempat, dapat menjabarkan pola-pola interaksi. Yang kelima, dapat menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan makhluk hidup. Yang keenam, dapat membedakan rantai makanan dengan jaring makanan. Hakikat lingkungan hidup. Di lingkungan hidup itu ada suatu daerah yang ditempati oleh makhluk hidup yang hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Contohnya abiotik dan biotik yaitu CO2, O2, H2 itu adalah abiotik, sedangkan tumbuhan, manusia, pengurai itu adalah biotik. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar individu. Lingkungan terdiri dari dua komponen utama yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad ternik. Komponen abiotik terdiri atas benda-benda tak ada hidup diantaranya air, tanah, udara, cahaya, batu, suhu, dan sebagainya. Komponen penyusun biotik, produsen, yaitu mampu menghasilkan atau mensintesa makanan bahan organik dari bahan anorganik. Contohnya adalah tumbuhan hijau melalui yaitu proses fotosintesis. Yang kedua yaitu konsumen. Kelompok organisme ini tidak mampu mensintesa makanan sendiri, hanya mengkonsumsi makanan yang sudah jadi. Contohnya hewan dan manusia. Yang ketiga, komponen penyusun biotik yaitu pengurai atau dekomposer. Kelompok organisme heterotrof yang mampu mengurai organisme lain yang telah mati atau bahan organik menjadi bahan-bahan lain yang lebih sederhana atau anorganik untuk dikembalikan ke alam, contohnya bakteri dan jamur. Interaksi antara makhluk hidup dapat dibedakan menjadi 3, kompetisi, predasi, dan netralisme. Interaksi ada 3 yaitu interaksi mutualisme, interaksi antara dua organisme yang saling menguntungkan. Contohnya burung jalak dan kerbau. Interaksi komensalisme adalah interaksi antara dua organisme di mana yang satu mendapatkan keuntungan, yang lain tidak dirugikan. Contohnya ikan remora yang berlindung di ikan hiu. Remora menguntungkan dapat perlindungan, ikan hiu tidak dirugikan bila ikan remora menempelnya. Yang ketiga yaitu interaksi parasitisme, interaksi dua organisme di mana yang satu diuntungkan dan yang lain dirugikan. Contohnya nyamuk yang menempel dan menggigit di kulit manusia. Manusia merasa dirugikan dan nyamuk diuntungkan karena dapat menghisap darah manusia sebagai sumber makanannya. Kompetisi adalah interaksi antara dua organisme yang dapat merugikan kedua belah pihak, di mana duanya ini mempunyai jenis makanan yang sama sehingga dia berkompetisi, bersaing untuk mendapatkan makanan. Kompetisi adalah interaksi antara dua organisme yang dapat merugikan dua pihak, yaitu contohnya lagi predasi, interaksi dua organisme di mana yang satu berperan sebagai pemangsa dan yang lain sebagai mangsanya. Contohnya adalah harimau tutul dengan rusa. Netralisme adalah hubungan antara dua organisme yang tidak saling mempengaruhi walau berada pada habitat yang sama. Contohnya domba dan ayam. Interaksi berupa dimakan akan membentuk rantai makanan, jaring makanan. Yang ketiga adalah piramida makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan yang membentuk garis lurus sederhana dan tidak bercabang. Di situ terlihat produsen dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, kemudian ular dimakan oleh burung elang mati, kemudian diuraikan oleh dekomposer. Di mana
tumbuhan sebagai produsen, konsumennya adalah belalang, yang makan belalang adalah katak sebagai konsumen sekunder, kemudian ular konsumen tersier atau konsumen tingkat 3, belalang konsumen tingkat 1, katak konsumen tingkat 2, ular konsumen tingkat 3, elang konsumen tingkat 4, dan jamur sebagai pengurai. Jaring-jaring makanan adalah gabungan beberapa rantai makanan yang membentuk siklus yang saling mempengaruhi. Jadi kalau jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan atau rantai makanan yang lebih dari satu. Jadi kalau dilihat itu adalah tumbuhan, bisa dimakan kelinci, dimakan tikus, dimakan burung pemakan biji, dimakan belalang. Jadi dia ada lebih dari 4 rantai makanan kalau diuraikan satu persatu. Piramida makanan adalah gambaran hubungan antar organisme yang menunjukkan jumlah organisme dalam tiap tingkat trofik ya. Jadi trofik pertama adalah diduduki oleh tumbuhan, trofik kedua diduduki oleh konsumen tingkat pertama, trofik kedua diduduki oleh konsumen tingkat kedua, trofik keempat diduduki oleh konsumen tingkat ketiga. Jadi yang paling tinggi adalah konsumen tingkat 3. Jumlah populasi yang paling banyak adalah produsen. Saling ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya itu adalah komponen biotik dan komponen abiotik. Ya, jadi dengan lingkungan adalah itu. Tugas sudah selesai materinya, sekarang tugas kelompok atau mandiri. Dimana kalau kelompok, misalnya kok ada tetangganya yang sama-sama kelas 7, silakan berkelompok 7A dan 7B boleh. Atau kalau tidak punya kelompok, kok punya rumah sendiri saja, ada temannya boleh mandiri. Simaklah petunjuknya aktivitas berikut ini. Buatlah video dan kirim di kantong tugas Google Classroom. Sudah saya sediakan ya. Kemudian langkah pertamanya tentukan tempat yang akan kalian gunakan untuk melakukan penelitian berupa halaman rumah atau kebun di sekitar rumah kalian. Usahakan tempat kalian yang ditentukan tidak berupa lahan kosong atau berupa tanah saja. Ikatkan tali rafia pada keempat patok hingga membentuk persegi. Nah, kemudian lakukan pengamatan komponen apa saja yang ada di peta yang kalian buat. Identifikasi interaksi apa yang terjadi antara komponen di dalamnya. Apakah ada mutualisme, ada komensalisme. Catatlah hasil pengamatan yang telah kalian lakukan pada tabel pengamatan yang sudah disediakan. Perhatikan tabel komponen biotik dan abiotik yang ada di peta. Di gambar peta tabel itu juga ada contoh, Jatur pernah melakukan praktikum sebelum ada corona. Selamat belajar anak-anak. Semoga kalian selalu sehat. Jika sudah selesai, silakan kumpulkan di kantong Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.